Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil proyek pemrograman berbasis berorientasi objek kami tentang aplikasi stok sembako di toko maju mundur menggunakan JavaScript. Ini bisa di next. Nah, di sini ada tim kami. Tim kami bisa anggotanya bisa saling memperkenalkan masing-masing yang diawali oleh Fadil. Baik, terima kasih Pandu. Perkenalkan nama saya Muhammad Fadil Mujava dengan NIM 211051106. Perkenalkan, nama saya Jesslyn Wu dengan NIM 211051108. Oke, perkenalkan dengan saya sendiri, Pandu Tomo dengan NIM 211 0511 007. Dan saya Fahri Muhammad Iksan dengan NIM 21105111037. Oke. Latar belakang. Sembako merupakan salah satu bahan kebutuhan sehari-hari dari masyarakat di Indonesia. Tentunya, dengan meningkatnya jumlah penduduk, maka permintaan sembako juga semakin banyak. Ini berimbas kepada para penjual sembako yang akan kesulitan bila harus memonitor dan melakukan transaksi dengan cara konvensional. Dengan adanya perkembangan zaman, tentu para penjual sembako akan dimudahkan apabila ada sistem yang dapat memonitor stok barang dan juga melakukan transaksi. Maka dari itu, kami membuat aplikasi stok sembako di toko maju mundur. Baik, berdasarkan latar belakang yang telah kami tulis, ada tiga tujuan yang kami membuat makalah ini. Yang pertama, untuk memenuhi penilaian tugas akhir pada mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Terus yang kedua, untuk memahami, mengetahui, memaparkan, serta mengimplementasikan konsep OOP atau Object Oriented Programming dengan menggunakan bahasa pemrograman Java dalam bentuk sebuah aplikasi stok sembako di toko maju mundur. Lalu yang terakhir, untuk membuat program aplikasi yang diharapkan dapat membantu penjual sembako dalam monitoran stok barang dan penjualan. Selanjutnya adalah rancangan kelas. Nah, di rancangan kelas ini merupakan rancangan untuk mendefinisikan suatu variabel dan metode di dalam objek tertentu. Kelas berfungsi sebagai penampung isi dari program yang akan dijalankan. Biasanya di dalam kelas berisi atribut atau tipe data dan metode yang akan digunakan untuk menjalankan suatu program. Artinya, kelas merupakan suatu blueprint atau cetakan yang digunakan untuk membuat suatu objek. Untuk kata kunci kelas yang untuk format penamaannya menerapkan format kelas. Nah, dengan kelas yang ada di toko aplikasi sembako toko MM. Yang kedua adalah rancangan metode. Dasarnya, metode adalah suatu kumpulan baris kode yang dijadikan kelompok untuk menjalankan taks tertentu. Dalam metode dapat mengembalikan suatu nilai tertentu, namun bisa juga tidak. Jika tidak mengembalikan nilai, bisa disebut juga sebagai void. Juga dapat memiliki parameter yang dapat menerima sebuah nilai masukan yang nantinya akan diproses dalam metode yang bersangkutan. Berikut adalah rancangan metode yang digunakan pada aplikasi sembako toko MM. Selanjutnya adalah rancangan inheritance. Inheritance merupakan salah satu konsep dasar dari OOP yang dimana melakukan pewarisan sifat berupa variabel dan fungsi yang dimiliki oleh kelas yang akan diwariskan kepada kelas-kelas lainnya atau kelas turunan. Kelas yang mengandung variabel dan fungsi yang sama dengan kelas lainnya disebut dengan superclass atau parent class. Dan kelas yang mewarisi disebut dengan subclass atau child class. Nah, berikut merupakan penerapan inheritance yang digunakan pada aplikasi sembako toko MM. Untuk selanjutnya, saya serahkan teman saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya merupakan rancangan polimorfisme dari toko maju mundur yang telah kami buat. Polimorfisme sendiri merupakan salah satu konsep dari OOP yang dimana suatu objek berbeda-beda dapat melakukan tindakan yang sama dengan berbagai cara yang berbeda. Berikut merupakan penerapan rancangan polimorfisme dari aplikasi toko sembako toko MM. Terdapat dua metode yaitu action perform dan juga to stay. Bisa di next slide. Selanjutnya merupakan rancangan encapsulation dari toko sembako toko MM. Encapsulation sendiri merupakan salah satu konsep dasar dari OOP. Enkapsulasi merupakan suatu mekanisme pembungkusan variabel dan metode yang bekerja bersama sebagai satu kesatuan. Seperti yang bisa dilihat di sini, di sebelah sini
digunakan getter setter untuk nama, ID, alamat, dan juga user level. Selanjutnya bisa next. Dan berikut merupakan tools-tools yang kami gunakan. Yang pertama ada IntelliJ IDEA Community Edition untuk mengcoding program yang telah kami buat. Yang kedua adalah SAMP untuk menjalankan database yang nanti kami gunakan. Selanjutnya adalah Java Swing UI Widget Toolkit yang digunakan sebagai graphical user interface dari program yang telah kami buat. Dan selanjutnya yaitu MySQL Database Management System. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Pandu Utomo. Oke, saya akan menjelaskan tentang file ya. Yang pertama adalah user Java. User Java adalah sebagai parenting class atau parent class dari nanti admin dan owner yang terbuat. Dan di dalam user Java itu ada getter setter yang digunakan untuk akses private method. Oke, bisa di next aja dulu. Nah, jadi penjelasan lebih jelasnya adalah kelas user Java merupakan superclass atau parent class yang memiliki 4 properti, yaitu nama yang bertipe string, ID yang bertipe integer, alamat yang bertipe string, dan level atau user level yang bertipe integer. Pada kelas ini terdapat encapsulation yang menyediakan getter setter yang tadi saya beritahu. Dan setiap kali ada user login, ada owner atau admin yang login, pasti si user ini atau parent class user ini bakal terjalani atau tereksekut juga. Oke, selanjutnya. Nah, di sini admin Java. Admin Java adalah seperti child class. Ini tadi sudah saya jelaskan, yang dimana parent class itu adalah user. Nah, di dalam admin Java ini ada dua hal. Yang pertama ada constructor atau si public admin ini sendiri. Dan yang satu adalah public string to string ini yang digunakan untuk nanti sebagai penyambut selamat datang setelah login di tampilan aplikasi toko MM. Oke, bisa di next untuk lebih jelasnya. Nah, jadi kelas admin adalah kelas keturunan atau child class dari kelas parent yaitu user. Kelas admin akan terbuat jika yang login adalah admin dari toko MM. Dan di dalam kelas admin memiliki constructor untuk memberitahu bahwa nantinya setelah login terbuat adalah admin. Dan toString adalah override class, yang tadi di atas ada tag override, yang digunakan untuk dipanggil setelah login dan memberikan selamat datang untuk admin. Gitu. Oke, bisa di next. Nah, setelah itu adalah owner Java. Owner Java juga salah satu child class yang di-extend dari user atau parent class user tadi. Isinya juga hampir mirip dengan admin. Ada constructor yaitu public owner, dan yang satu lagi ada override class yang bernama public string to string yang nantinya digunakan untuk menyambut owner setelah login. Oke, bisa di next untuk penjelasan lebih lanjutnya. Nah, untuk penjelasan lebih lanjutnya kurang lebih sama dengan admin. Jadi kelas owner itu adalah keturunan dari user. Dan ada konstruktor di kelas owner yang nanti jika owner terbuat akan keluar tulisan di console log berupa owner created. Dan apabila user menggunakan akun owner untuk melakukan login ke dalam aplikasi, maka tadi yang saya bilang juga override to string ini untuk menyambut si owner sebagai teks yang berisi selamat datang owner ditambah nama owner itu sendiri, seperti misalkan nama Fadil atau mungkin saya atau mungkin Fakri atau James. Oke, bisa di next. Nah, di sini selanjutnya ada connection Java. Connection Java adalah cara si aplikasi ini bisa terhubung atau terkoneksi ke database MySQL yang nanti digunakan untuk mengquery data yang berasal dari database atau memanipulasi data table yang berasal dari data table yang ada di database. Ini bisa di next untuk lebih jelasnya. Nah, jadi intinya class connection yang adalah kelas yang digunakan untuk melakukan koneksi ke database MySQL. Dan nantinya database tersebut akan digunakan untuk tempat penyimpanan data yang terkait dengan toko MM. Di dalam class connection juga ada try catch exception yang digunakan untuk menangani jika koneksi ke database mengalami kegagalan. Oke, jadi next dan terakhir. Nah, selanjutnya maksud saya ada main.java. Main.java adalah sebagai execute utama yang nanti di mana saat main ini dijalankan, dia akan mengeluarkan tampilan login page untuk yang nanti bisa dimasukkan oleh username dan password. Begitu. Jadi intinya main Java tadi itu sama kelas main merupakan main class di dalam program ini. Kelas ini merupakan hal yang pertama kali dijalankan apabila program dijalankan pada pertama kalinya. Isi dari main sendiri itu merupakan pemanggilan kelas login page yang nantinya akan mengeluarkan
halaman login untuk si user nanti login, mau itu owner ataupun admin. Oke, yang terakhir ada tentang detail karyawan. Baik. Maaf, selanjutnya bisa dilanjut oleh Fadil. Baik, terima kasih Pandu. Selanjutnya merupakan kelas dari program yang kami buat, yaitu detailkaryawan.java. Detailkaryawan.java ini menghasilkan sebuah GUI yang bisa owner otak-atik untuk menambahkan login yang ada dalam program tersebut. Yang bisa kita lihat di kiri kita di kolom table terdapat kolom ID, nama, password, dan juga user level. Jadi di sini cara kerjanya sama dengan detail transaksi dan juga tabel-tabel yang lainnya, hanya untuk create, read, update, dan juga delete. Di sini bisa kita lihat di kanan, pertama kita harus set konten pennya itu menjadi jpanel dengan ID panel 1, lalu kita set ukurannya jadi 128720, dan juga ada beberapa button-button dan juga tabel yang bisa user klik, dan apabila diklik akan menjalankan tugas-tugas tertentu. Jadi apabila owner mengeklik misalnya kayak baris dalam suatu tabel, maka baris tersebut akan meload datanya ke dalam text field-nya. Jadi pengeloadan itu bertujuan untuk agar ID, nama, password, dan user levelnya bisa diedit dan juga bisa di-delete. Selanjutnya bisa di next. Selanjutnya merupakan method delete data dan juga update data. Di dalam delete data dan update data ini juga terdapat pembacaan button, yaitu delete button dan edit button. Di dalamnya sendiri setiap button yang kita pencet juga terdapat sebuah statement try catch, apabila SQL-nya tidak membaca apabila programnya tidak membaca SQL yang telah dijalankan, maka akan melemparkan error SQL exception. Dan apabila jalan, akan menjalankan query-query seperti delete from user where ID dan juga update user set nama, password, user level, where ID. Baik, selanjutnya bisa di next. Di sini juga merupakan method, table, dan juga init komponen. Di sini init komponen tersebut sendiri digunakan untuk menambahkan data. Kami menggunakan penambah data menggunakan query insert into user, nama, password user, menggunakan value-nya itu value yang kita dapat dari text field seperti text field nama, text field password, dan juga text field user level. Sedangkan table ini digunakan untuk membaca data-data yang ada di dalam SQL. Baik, selanjutnya untuk detail lebih lanjut ya. Kelas detail karyawan adalah kelas yang digunakan untuk memanipulasi data karyawan dan juga menampilkan data karyawan dalam bentuk tabel yang berasal dari database. Manipulasi yang dapat dilakukan adalah create, read, delete, dan juga update, dan juga detail. Seperti untuk create akan menggunakan fungsi di dalamnya yang bernama init components. Untuk update akan menggunakan method update data. Untuk delete akan menggunakan method delete data, dan juga apabila kita ingin menampilkan data dari database akan menjalankan method table. Khusus detail karyawan ini hanya bisa diakses oleh user level owner dari aplikasi toko MM. Baik, selanjutnya bisa di next. Selanjutnya merupakan form.java. Form.java ini bertujuan agar user bisa memasukkan masukkan barang-barang seperti ID stok, nama barang, quantity, harga ke dalam database. Jadi yang bisa kita lihat di sini di kiri merupakan public class form. Kita harus melakukan extend ke JFrame dulu agar method dan juga button-button di dalam JFrame bisa berfungsi. Selanjutnya di kanan kami bisa lihat konstruktor form. Yang pertama kita set konten pennya dulu jpanel menjadi panel 1, ukurannya menjadi 1000 kali 550. Dan juga beberapa button-button dan juga add mouse listener dari button-button tersebut. Di sini ada add mouse listener dari table dari ID yang bernama table 1, dan juga button yang bernama back button, dan juga back button, dan delete button, dan juga edit button. Sebenarnya form.java ini tidaklah jauh berbeda dengan detail karyawan. Hanya saja yang membedakan adalah semua user level dapat mengakses, maupun owner dan juga admin.
Baik, selanjutnya bisa di next. Bisa di next. Di sini merupakan delete data dan juga update data. Delete data dan update data di sini tidaklah jauh berbeda dengan kelas detail karyawan tadi. Hanya saja yang membedakan adalah query yang digunakan. Yang pertama tadi apabila di detail karyawan kita hanya menggunakan ID, sedangkan di dalam form Java kami menggunakan ID stock. Menggunakan ID stock untuk mengecek di mana letak barisnya. Bisa di next. Bisa di next lagi. Baik, sampai sini saja. Baik, selanjutnya merupakan form admin.java. Form admin.java itu kami gunakan apabila user memasukkan username dan password dengan user level yaitu owner. Bisa kita lihat di sini yaitu ada di kirinya terdapat konstruktor form admin dengan extend JFrame. Selanjutnya ada set content pane yaitu panel jpanel admin. Selanjutnya ada set size yaitu 650 kali 550. Dan selanjutnya apabila si usernya itu membawa nama dan juga password, maka di sini kita tampilkan dengan di dalam ID welcome set text. Jadi apabila username dari program yang kami gunakan itu dimasukkan yaitu Jesselyn, maka di programnya akan kami tampilkan tulisan yaitu selamat datang owner Jesselyn. Selanjutnya yaitu detail karyawan button. Ada sebenarnya bagian jiwa ini tidaklah jauh berbeda, hanya saja ada beberapa button ditambahkan yaitu button transaksi, button check button, button detail karyawan, button log transaksi, dan juga button logout. Dan button-button ini juga memiliki fungsi-fungsinya tersendiri. Baik, bisa di next. Format in Java ini merupakan kelas yang mewarisi JFrame. Ini digunakan di dalam GUI bagian kelas ini muncul apabila user login sebagai owner, lalu di dalam kelas ini terdapat 5 button utama. Adapun 5 button tersebut adalah transaksi button, check stock button, detail karyawan button, log transaksi button, dan juga logout button. Di masing-masing button akan terdapat polymorphism berupa override yang apabila button dipencet akan menuju kelas masing-masing sesuai dengan fungsinya sendiri. Baik, selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Jesselyn. Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah Home Java. Home Java ini merupakan kelas yang akan dapat diakses apabila user levelnya dengan 0 atau admin. Jadi ini merupakan tampilan home untuk admin. Nah, yang dapat kita lihat di sini tuh ada yang pertama ada set content. Tiga button untuk TikTok, transmol code. Nah, kelas Home Java merupakan kelas kedua yang dijalankan setelah user melakukan login ke dalam aplikasi. Tujuan agar kelas dapat menggunakan fungsi-fungsi yang disediakan dari JFrame itu sendiri. User akan dilempar ke kelas ini apabila user menggunakan akun yang memiliki user level 0 atau yang tadi seperti yang saya bilang admin. Selanjutnya akan ada 5 komponen pembentuk. Yang pertama merupakan sebuah teks yang berisi nama dari toko itu sendiri. Selanjutnya merupakan komponen yang menyambut user ke dalam aplikasi yang seperti selamat datang nama admin. Lalu 3 komponen lainnya merupakan button yang sudah saya jelaskan, yaitu button yang akan menuju ke form Java, transaksi 1, dan
button lock on. Nah, ketiga komponen button tersebut menggunakan polimorfisme yang apabila digunakan akan menjalankan kegiatan yang berbeda-beda walaupun menggunakan nama metode yang sama. Nah, selanjutnya untuk login page. Nah, di login page ini adalah tampilan utama saat aplikasi ini akan dijalankan. Nah, login page ini bisa diakses oleh admin dan owner karena merupakan tampilan utama. Untuk lebih jelasnya, kelas login page .java merupakan kelas yang mewarisi JFrame yang digunakan sebagai GUI dari login page. Terdapat dua text field yang bisa diisi user untuk login, yaitu username dan password. Username dan password sendiri disimpan di dalam SQL tabel yang bernama user. Apabila user memasukkan username dan password dan menekan button login, maka sistem akan mengecek terlebih dahulu apakah username dan password yang ada di dalam database itu sesuai dengan database-nya. Apabila ada, maka akan mengembalikan letak dari username dan password tersebut. Misalnya, di database terdapat username dengan nama Jesslyn. Nah, di baris ketiga, terdapat di baris ketiga, maka sistem akan mengembalikan nilai I, yaitu 4. Hal tersebut juga berlaku pada password. Apabila data yang dimasukkan user tidak ada di dalam database, maka akan mengembalikan nilai yang sangat tinggi. Setelah data dikembalikan dalam bentuk integer, maka akan dicek kembali apakah username dan password berada di baris yang sama. Maka user akan berhasil masuk ke dalam aplikasi. Username dan password yang dimasukkan sangat berpengaruh kepada akses yang diberikan di dalam aplikasi tersebut. Apabila user memasukkan username dan password dengan user levelnya 0, maka user akan mendapat akses sebagai admin di dalam aplikasi, sedangkan kalau user levelnya sama dengan 1, maka dia akan mendapatkan akses owner di dalam aplikasi. Selanjutnya adalah log transaksi. Nah, di log transaksi ini dapat kita lihat log transaksi itu sebagai tampilan untuk yang menghubungkan transaksi. Jadi, dia riwayat transaksi yang telah dilakukan di toko maju mundur ini. Nah, dapat kita lihat kalau dia terdapat satu button dan terdapat satu metode yaitu table yang untuk mengeluarkan tabel log transaksi tersebut. Nah, untuk lebih jelasnya, kelas log transaksi.java merupakan kelas yang mewarisi JFrame yang digunakan untuk menampilkan daftar transaksi yang ada di toko MM. Terdapat satu metode di dalam kelas ini, yaitu metode table. Metode table digunakan untuk mengambil tabel log transaksi di dalam database, yang dimana hal ini akan terhubung dengan transaksi. Artinya, setiap terdapat transaksi, maka riwayat transaksi akan terhubung dengan log underscore transaksi ini. Nah, selain itu, terdapat polimorfisme yang berupa override di dalam back button yang ada untuk kembali ke halaman sebelumnya. Nah, terdapat kondisi juga nih, kalau misalnya user level 1, maka dia akan kembali ke halaman utama atau sebagai owner, halaman utama owner, lalu apabila user levelnya sama dengan 0, maka dia akan kembali ke halaman utama admin. Baik, untuk selanjutnya dapat dilanjutkan oleh teman saya, Fahri. Oke, terima kasih, Jemu. Untuk kelas terakhir adalah kelas transaksi 1.java. Pada kelas ini terdapat beberapa metode, yaitu yang pertama adalah transaksi, metode transaksi. Metode transaksi ini digunakan untuk menambahkan barang yang akan kita beli atau yang akan konsumen beli. Next. Selanjutnya adalah metode reduce stock. Nah, metode reduce stock ini digunakan untuk mengurangi jumlah barang yang berada di database. Next. Dan yang terakhir adalah metode build. Metode build ini kami gunakan untuk mencetak build secara otomatis, yaitu dengan jumlah barang yang telah kita masukkan tadi. Next, untuk lebih lengkapnya. Baik. Transaksi 1.java. Kelas transaksi adalah kelas yang digunakan untuk melakukan transaksi seperti membeli barang dari toko MM. Di dalam kelas transaksi ini, admin dan owner dapat mengakses untuk membuat transaksi. Untuk memilih barang yang akan kita beli, data harus di-query get terlebih dahulu dari database. Dan setelah di-query, akan ditaruh dalam array yang dipisah. Di dalam transaksi query, data yang berasal dari stok dilakukan di konstruktor transaksi.
Dan setelah data dari tabel stok berhasil ditampilkan untuk memilih barang, selanjutnya adalah data yang dipilih akan masuk ke dalam tabel. Cara data yang masuk ada di fungsi JButton Action Perform. Dan setelah semua barang yang ingin dibeli selanjutnya, admin atau owner akan memasukkan uang sesuai dengan uang yang diberikan oleh pembeli. Setelah itu, akan ada pengecekan di fungsi bill. Jika uang yang diberikan lebih kecil dari nominal, maka transaksi tidak akan dilanjutkan. Namun, jika tidak kurang atau pas, maka bill tersebut akan keluar. Setelah bill terbuat, akan ada pengurangan stok barang yang dibeli dan juga akan generate log untuk nanti ditaruh dalam table log transaksi. Next. Baik, berikut adalah kami tampilkan untuk contoh output untuk pada login page. Pada login page ini user dapat memasukkan username dan juga password. Untuk login page, admin dan juga owner itu sama, nanti akan kita bedakan pada halaman home. Selanjutnya. Nah, ini adalah tampilan dari homepage untuk owner. Pada homepage owner terdapat beberapa pilihan, yaitu transaksi, cek stok, detail karyawan, log transaksi, dan juga logout. Yang spesial dari mundur dulu. Yang spesial dari home pada owner adalah terdapat pilihan detail karyawan dan juga log transaksi yang tidak terdapat pada home admin. Selanjutnya. Nah, berikut adalah tampilan dari home admin, yaitu terdapat tulisan selamat datang admin, nama admin. Yang kedua adalah ada pilihan transaksi dan juga cek stok. Dan juga ada code. Selanjutnya. Nah, berikut yang kami tampilkan ini adalah apabila kita memilih cek stok. Di cek stok ini terdapat pada sebelah kiri terdapat nama barang yang bisa kita masukkan, lalu kita juga bisa masukkan jumlah quantity dan juga berapa harganya. Lalu apabila kita ingin memasukkan, maka kita bisa menekan tombol add, atau kita ingin mengedit, maka kita harus menekan tabel yang mana yang ingin kita edit. Lalu setelah kita edit, dapat kita tekan tombol edit, atau apabila kita ingin mendelete juga hampir sama seperti saat kita mengedit, kita harus menekan pada tabel terlebih dahulu baru kita dapat mendelete. Lalu bisa juga kita tekan back. Selanjutnya. Nah, yang kami tampilkan ini adalah halaman untuk transaksi. Nah, di sini pada sebelah kiri kita dapat memilih barang yang akan dibeli oleh pelanggan. Selanjutnya di bawahnya terdapat jumlah quantity yang ingin dibeli oleh pelanggan, dan juga apabila sudah selesai kita masukkan keduanya, kita dapat menekan tombol add untuk menampilkannya pada tabel di bagian tengah. Selanjutnya adalah bagian total. Untuk total ini adalah total belanja kita. Lalu selanjutnya adalah bagian pay, adalah jumlah uang yang kita masukkan atau jumlah uang yang diberikan oleh pelanggan, dan balance adalah kembalian. Lalu setelah kita menekan print bill, maka bill akan keluar dan transaksi akan masuk ke log transaksi dan jumlah barang akan dikurangi. Selanjutnya. Berikut adalah halaman detail karyawan toko maju mundur. Yang pertama adalah kita bisa menambahkan, yaitu dengan memasukkan nama, password, user level, lalu bisa kita tambahkan add atau edit atau delete. Selanjutnya adalah log transaksi. Nah, pada log transaksi ini yang kita sudah bilang tadi, apabila kita sudah selesai melakukan transaksi, maka semua transaksi akan masuk di log transaksi. Selanjutnya. Kesimpulannya, untuk dari percobaan yang sudah kami lakukan, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut. Dengan adanya aplikasi toko sembako maju mundur, tidak perlu lagi melakukan pengecekan jumlah stok secara manual, karena akan terupdate di aplikasi apabila ada penjualan. Dengan adanya penjualan ini, jumlah stok akan lebih akurat karena akan otomatis terupdate apabila ada transaksi. Dengan adanya aplikasi ini, pembuatan stok tidak perlu dilakukan secara manual dan dapat dilakukan dengan lebih cepat. Dengan adanya aplikasi ini, pemilik toko sembako dapat melihat histori transaksi yang terjadi di toko mereka. Selanjutnya. Terima kasih dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selanjutnya kami akan mendemonstrasikan saat menjalankan program oleh Pandu Utomo. Oke, saya akan mendemokan aplikasi ini secara singkat saja karena tadi sudah dijelaskan dengan lengkap. Yang pertama ada owner. Owner itu adalah di sini username Jemu dengan password 1234. Nah, di sini loginnya seperti ini. Ada beberapa tombol-tombolnya. Di sini ada pertama kita lihat dari desktop. Desktop tuh kita bisa nambah barang di sini. Jadi contohnya air, kuantitinya ada 10, harganya ada harganya 5.000, di add. Nah, di sini juga bisa edit dan delete, semuanya sudah bisa. Selanjutnya adalah kita bisa melihat detail karyawan. Detail karyawan ini juga hampir sama dengan stok. Dia ada manipulasi untuk nambah, edit, dan delete. Seperti misalkan saya menambahkan baru Fahri dengan password 234. User levelnya dia adalah 0 yang berarti itu admin. Habis itu kita add. Nah, di sini Fahri masuk. Dan kita juga bisa melihat log transaksi. Log transaksi adalah log dari semua transaksi yang terbuat. Jadi kalau di transaksi nanti kita misalkan pilih ayam bakar, tambah 3, misalkan beli ayam bakar, sama beli air minumnya 2, jadi 25, jadi 3 kan 60 ya, terus sama 5.000, 2 jadi 10. Jadi kita kasih duit 80.000, 80.000, terus kita print bill. Nah, nanti akan keluar bill ini seperti invoice lah jatuhnya dia. Nanti kita bisa melihat ada macam-macam penjelasannya di sini. Setelah kita melakukan transaksi, nanti di bagian cek stok, otomatis air tadi yang 10 akan berkurang jadi 8, ayam bakar tadi yang 91 berkurang jadi 88. Dan di log transaksi itu akan ada pemberitahuan bahwa ada transaksi ayam bakar 3 dan air 2. Nah, di tahunya kita batch transaksinya itu dari mana, kita bisa melihat dari tanggal perubahannya. Di sini waktu sampai detiknya sama, berarti dia ini satu batch atau satu transaksi begitu. Kalau ada yang beda berarti dia nanti jadi 1. Ini kayak atasnya ada 53, berarti ini 3 transaksi jadi 1. Oke, selanjutnya adalah untuk admin dengan cara kita pencet logout. Kita habis itu akses dengan nama Alex, passwordnya 123. Nah, Alex hampir sama kayak owner, cuman dia hanya bisa cek stok dan transaksi. Cek stoknya juga sama, dia bisa nambahkan misalkan teh dengan kuantiti 5, habis itu harganya dia 3.000, di add. Di sini edit juga udah bisa ya, yang saya sudah edit 3. Ya, delete pun juga udah bisa. Oke, tuh langsung hilang. Dan transaksinya juga sama kayak tadi. Nambahin teh, tambah 2, habis itu kita print harga, kasih duitnya 7.000. Habis itu di print bill, 70.000 ini. Imbalannya 64.000, begitu ya. Itu kurang lebihnya demo untuk aplikasi Toko Maju Mundur. Sekali lagi kurang lebihnya mohon maaf dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.